Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini yaitu Kesatria Bakti Abimanyu dan tragedi kelahiran bayi Parikesit. Edisi Teladan Cerita Wayang. Ketika Abimanyu gugur di Palagan Kurukshetra, janin Parikesit masih berdiam di Gua Gerbo Utari. Ketika terlahir, Parikesit jadi bocah lola bapa, telah yatim piatu sedari dalam kandungan bundanya. A. Citra keagungan Raja Parikesit. Dalam dunia pewayangan Jawa, khususnya jenis wayang Purwo, yang kisahnya bersumber kepada Wiracarita Mahabharata, dikenal adanya seorang raja dari garis genealogis alur keturunan Pandawa, yakni Parikesit. Dalam teks Sanskrit Susarta Mahabharata maupun pada teks edisi terjemahannya ke dalam bahasa Jawa kuno, tokoh ini ditulis dengan Parikesit. Pada urutan keluarga besar dinasti Vamsa atau Pandawa, Parikesit dapat dibilang raja terakhir keturunan Kula Pandawa, sehingga cap kali dinyatakan sebagai The Last Pandawa. Ayah Parikesit adalah Abimanyu dengan ibu Utara, yang menurut versi Jawa bernama Utari atau Untari. Istri Abimanyu yang lainnya adalah Siti atau Kisti Sundari. Abimanyu adalah putra Arjuna. Adapun ayah dari Arjuna adalah mulatra disebut Vamsakara atau Vamsakrta. Di dalam keluarga besar atau dinasti, Pandawa adalah Pandu. Acap kali disebut lengkap dengan Pandu Dewanata, yang dalam kitab Wiracarita Mahabharata dikisahkan sebagai Raja Nagari Hastinapura. Sebutan Pandawa atau Dewa Nagari di dalam bahasa Sanskerta berarti anak Pandu. Parikesit dengan demikian berada di keturunan keempat dalam dinasti Pandawa. Pada masyarakat Jawa masa lalu, Parikesit tidak hanya dipahami sebagai seorang kesatria, tokoh cerita dalam Susatra Mahabharata, namun sebagaimana halnya peristiwa atau kisah, tokoh cerita beserta tempat-tempat kejadian yang dikisah oleh Mahabharata diyakini sebagai nyata adanya. Bahkan terdapat pandangan yang dipengaruhi cara pandang Javanisasi yang melokasikan tempat bagi terjadinya peristiwa-peristiwa itu berada di Jawa. Begitu pula raja-raja yang terkisah dalam Mahabharata, khususnya Parikesit. Pada sebagian besar silsilah Mangiwo atau Kiwo atau Giri adalah leluhur dari raja-raja di Jawa. Pada silsilah itu, Parikesit mempunyai 5 orang pramesuri dengan 8 orang putra. Salah seorang di antara mereka itu adalah Dewi Setapi atau Tapen, yang menurunkan Yudayana dan Dewi Pramasti. Raja Yudayana menurunkan Gadrayana. Sampai di sini kerajaan Hastina hilang. Lantas Gadrayana menurunkan Jayabaya, seorang raja di kerajaan Kadiri pada era kemasan. Yang menarik pada silsilah itu, Jayabaya dinyatakan sebagai keturunan keempat dari Parikesit. Pernyataan itu memberi gambaran mengenai adanya penarikan garis keturunan atau genealogis antara Jayabaya atau penguasa di kerajaan Kadiri dan Parikesit Raja Hastina di India. Tentu, tak cukup bukti tentang hubungan antara keduanya. Kendati demikian, historiografi tradisional Jawa menganggap terdapat relasi antara kerajaan Kadiri dan Hastinapura. Relasi tersebut terkait dengan Javanisasi atau proses penjawaan yang telah terjadi semenjak masa Majapahit hingga ke masa-masa sesudahnya, di mana hal-hal sesungguhnya berada di India dialih lokasikan ke Jawa, dan kejadian-kejadian yang sebenarnya beda masa dicampur adukan. Dalam konteks ini, kerajaan Hastina yang menghilang di India
sejak pemerintahan Gendrayana, dinarasikan dalam historiografi tradisional Jawa sebagai terus berlanjut di Jawa, yaitu Kerajaan Kadiri atau Duha. Demikianlah, acap historiografi tradisional bersifat anakronis, sebagaimana misalnya tergambarkan pada silsilah Mangiwo dari raja-raja tanah Jawa. B. Raja Generosis dan kelahiran Parikesit. 1. Kisah heroik Abimanyu gugur. Parikesit merupakan putra dari Abimanyu alias Angkawijaya, yakni kesatria di Pelangkawati. Ibunya adalah Dewi Utari, yaitu putri Prabu Matsyapati, dengan Dewi Niyustinawati dari Kerajaan Wirata. Perkawinan Abimanyu dan Utari pada susastra Jawa kuno terkisah dalam Kakawin Jawa kuno, Abimanyu Wuwuha, suatu judul susastra yang mengingatkan kita pada Kakawin Arjuna Wiwaha. Ia mengisahkan mengenai perkawinan ayahnya atau Arjuna. Bila ditilik dari garis genealogis ayahnya, yakni Abimanyu, dalam dirinya mengalir darah biru dinasti Pandawa. Parikesit boleh dibilang sebagai anggota keluarga Pandawa yang selamat hidup pasca perang besar Bharatayuda. Namun nahas, ayahnya gugur sebagai ksatria sejati di Palagan Kurukshetra dalam perang besar tersebut. Sebuah perang saudara di lingkungan keluarga Bharata. Oleh karena itu, pasca perang Bharatayuda itu, tahta Hastinapura diampu Parikesit, menggantikan biutnya, yaitu Karimataya atau Abhisekanama, atau nama gelar dari Yudhistira. Sebagai seorang penguasa atau raja, Parikesit disosokkan sebagai seorang ksatria yang berwatak bijaksana, jujur dan adil. Kepribadian yang luhur itu justru tumbuh dan berkembang biak dalam tantangan hidup yang tidak mudah, hanya dengan asuhan sang ibu sebagai orang tua tunggal atau single parent. Tantangan hidup telah dihadapi Parikesit sejak lahir, bahkan sebelum kelahiran atau pramarital, yakni masih berada di gua Garba atau kandungan ibunya. Parikesit telah berstatus yatim sejak dikandung ibu. Bahasa Jawa Baru mengistilahi dengan bocah lola, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang tanpa disertai orang tua kandungnya, yang pada konteks diri Parikesit adalah lola bapa atau tanpa disertai ayah kandungnya. Lantaran sang ayah, yakni Abimanyu, gugur sebagai Kusumanegara ketika janin Parikesit masih berada dalam kandungan Dewi Utari. Parikesit lahir tanpa keberadaan ayah di kehidupannya. Kisah gugurnya Abimanyu merupakan kisah yang penting di dalam Wiracarita atau Sanskerta, karya rakaman Bagawan Biasa atau Vyasa. Demikian pula diposisikan penting dalam Kakawin Jawa kuno. Di dalam Kakawin Jawa kuno Bharatayuda, karya Puseda dan Panulu di era Kerajaan Kadiri, bersama cerita gugurnya Gatotkaca. Kedua kisah itu mengharu biru para pembacanya, namun sekaligus membangga-banggakan lantaran kedua kesatria putra dari anggota keluarga Pandawa itu telah bertindak sebagai martir yang bersedia berlalu altruistik lewat pengabdian berbeda negara. Abimanyu putra Arjuna dan Gatotkaca putra Bima dilukiskan pada kedua susastra itu sebagai sang pahlawan. Apabila ayahnya, yakni Abimanyu, dipredikati sebagai sang pahlawan, maka cukup alasan untuk menyatakan Parikesit sebagai putra pahlawan. Kesatria dari Abimanyu, Dewa Nagari, secara heroik terkisah dalam kitab Mahabharata, tepatnya di bagian atau Parwa Bharatayuda. Putra Arjuna dan Widyadari Subhadra
ini telah ditetapkan sebagai calon penerus dari Yudhistira atau pewaris tahta. Namun ia keburu gugur di belakang tempur Kurukshetra sebagai salah satu kesatria termuda dari pihak Pandawa. Pada usia yang baru 16 tahun, malahan baru saja menikah, atau bahasa Jawa mantan anyar, dengan Utari. Dalam mitologi, Abhimanyu alias Patrasutra, Partamaja, Sobadra, ataupun Angkawijaya, Jaka Palasan, Jaka Murcita, Sumbadratmaja, Wanudara, Wirabatana, ataupun Kiryatmaja adalah inkarnasi Warcasa, yakni putra Dewa Bulan. Arjuna membuat perjanjian dengan Warcasa bahwa putranya hanya akan tinggal di bumi dalam waktu 16 tahun. Dan karenanya Abhimanyu pun tewas dalam usia 16 tahun. Abhimanyu dianggap sebagai seorang kesatria yang pemberani dari keluarga besar Pandawa yang telah mengorbankan diri pada peperangan dalam usia yang masih sangat muda. Ia terus serta membela ayahnya dalam pertempuran besar selama 18 hari. Sebagai cucu Dewa Indra, Abhimanyu merupakan kesatria gagah berani dan ganas. Kemampuannya setara dengan sang ayah, yakni Arjuna. Walau berusia muda, namun Abhimanyu mampu melawan para kesatria besar di pihak Korawa. Tidak terkecuali Drona, karena Duryodhana maupun Dursasana. Abhimanyu dipuji atas keberaniannya dan memiliki rasa setia yang tinggi terhadap ayah, paman, dan sekutunya. Kekalahan Abhimanyu lantaran kelicikan dari para perwira Korawa dengan membunuhnya secara keroyokan pada pertempuran hari ke-13 dalam formasi melingkar atau Cakravyuha. Terhadap formasi tempur ini, Pandawa tidak mempunyai pilihan lain menaruh harapan kepada Abhimanyu yang dikalkulasi memiliki pengetahuan dan keterampilan perang tentang cara untuk menumpas formasi Cakravyuha. Sayang sekali, meskipun mampu menembus formasi itu, namun tidak tahu cara keluar dari dalamnya. Untuk meyakinkan bahwa Abhimanyu tidak terperangkap dalam formasi Cakravyuha itu, maka Pandawa bersaudara dan sekutunya mengawal Abhimanyu serta membantu keluar dari formasi Cakravyuha. Abhimanyu berhasil menembus Cakravyuha. Para Pandawa beserta sekutunya mencoba mengikutinya, namun dihadang oleh Jayadrata atau Raja Sindhu yang menggunakan anugerah Siwa padanya untuk menahan serangan dari Pandawa. Setelah tertinggal, maka Abhimanyu mesti berjuang sendirian menghadapi serangan dari pihak Korawa. Abhimanyu berhasil membinasakan beberapa orang kesatria Korawa yang mendekatinya, termasuk putra Duryodhana, yaitu Laksamana. Demi menyaksikan putra terkasih terbunuh, murkalah Duryodhana dan memerintahkan segenap perwira Korawa seperti Dursasana, Sangkuni, Aswatama maupun Karna untuk segera membunuh Abhimanyu. Tanpa peduli akan aturan perang, sontak mereka menyerang Abhimanyu. Setelah tidak berhasil untuk dihancurkan baju zirah dari Abhimanyu, Karna menghancurkan busur panah Abhimanyu dari arah belakang, lantas hancurkan kereta perangnya, membunuh kusir beserta kuda-kudanya, hingga seluruh senjata Abhimanyu turut terbuang. Namun hebatnya dari Abhimanyu adalah mampu untuk bertahan sampai pedangnya patah dan roda kereta yang digunakan sebagai perisai hancur berkeping-keping. Tidak berapa lama kemudian, Abhimanyu dibunuh oleh putra Dursasana dengan cara menghancurkan kepalanya menggunakan gada. Yang kedua, kelahiran bocah Lola atau Parikesit. Pengertian atau istilah bocah lala. Kata Lola didapati dalam bahasa Jawa Baru yang berarti seorang anak yang tumbuh dan berkembang tanpa disertai oleh salah satu ataupun kedua orang tua kandungnya. Istilah Lola atau Alola ataupun Lolita
sebenarnya telah kedapatan di dalam bahasa Jawa kuno dan Tengahan, yang merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Namun artinya tak tenang, gelisah, berlari ke sana kemari, bergoyang, bergoncang, bergetar atau rasa rindu. Arti demikian lebih menyukai kepada dampak psikologis dari kondisi Lola, atau tak berayah, tak beribu, atau keduanya. Rasa rindu misalnya, acap terjadi pada diri anak yang Lola. Begitu pula halnya dengan perasaan gelisah, atau tidak tenang. Acap menggerakkan pada bocah Lola, bahkan lantaran tak berayah ibu. Bocah Lola terombang-ambing sendirian dalam menghadapi gejolak kehidupan. Mengingat dampak psikologis pada bocah Lola itu, maka segenap agama perintahkan untuk menaruh belas kasih, kepedulian, atau uluran tangan kepada anak yang berstatus Lola. Dalam agama Islam, sebutan untuknya adalah A. Kata yatim untuk anak yang Lola ayah. B. Kata piatu untuk anak yang Lola ibu, serta C. Kata yatim piatu untuk anak yang Lola ayah dan Lola ibu. Ada status Lola yang menimpa diri anak setelah beberapa lama kelahirannya. Namun ada pula seorang anak yang telah Lola sebelum kelahirannya. Tepatnya Lola ayah, karena ayah kandungnya meninggal ketika anak bersangkutan berada dalam kandungan ibunya. Parikesit adalah salah seorang contoh mengenai anak yang Lola bapa sedari dalam kandungan ibunya. B. Parikesit Lola bapa dari kandungan. Abimanyu gugur saat istrinya Utari sedang hamil tua. Dengan demikian satu-satunya anak Abimanyu, yaitu Parikesit, terlahir setelah kematian dirinya. Keberadaan satu-satunya pada dirinya bukanlah semata karena Parikesit merupakan satu-satunya putra Abimanyu, namun juga merupakan satu-satunya keturunan dinasti Pandawa yang masih hidup pasca perang Bharatayuda dan pasca perjalanan Mahabharat oleh anggota keluarga besar Pandawa menuju surga atau nirwana, yang pada Parwa ke-18, yaitu Swargorohana Parwa, dikisahkan sebagai pendakian menuju puncak Meru, nama Arkyas untuk Himalaya. Pada sebelum kelahirannya, Parikesit nyaris tak selamat hidup. Mahabharata muat kisah bahwa pada perang Bharatayuda di akhir hari ke-18, Aswatthama bertarung dengan Arjuna. Keduanya sama-sama sakti, bahkan sama-sama keluarkan senjata bernama Brahmastra. Oleh karena dicegah oleh resi biasa, maka Aswatthama dianjurkan untuk mengarahkan senjata tersebut kepada objek lain. Namun, Aswatthama malah memilih serangkan senjatanya ke kandungan Utari dan menyebabkan terbunuhnya Parikesit yang masih berada dalam kandungan ibunya, Utari. Atas pertolongan dari Kresna, maka Parikesit bisa dihidupkan kembali. Itulah sebab mengapa Aswatthama dikutuk, kelak bakal mengembara di dunia selama-lamanya. Demikianlah, sejak masih dalam kandungan ibunya, Parikesit telah menghadapi cobaan berat. Pertama, ayahnya, Abimanyu, gugur di medan laga. Kedua, dirinya pernah mati lantaran terkena panah milik Aswatthama. Namun beruntung dihidupkan kembali oleh Kresna, sehingga keberlanjutan dari dinasti Pandawa itu tidak terputus. Tergambar bahwa cobaan demi cobaan atau tantangan telah dihadapi oleh Parikesit, sehingga ia terlatih untuk kuat dan mampu dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga ia kelak menjadi seorang ksatria tangguh. Setelah kelahirannya, Resi Dromnya menyampaikan ramalannya pada Yudhistira bahwa kelak Parikesit akan menjadi pemuja setia kepada Dewa Wisnu. Lantaran ia pernah dihidupkan kembali oleh Bathara Kresna setelah panah milik Aswatthama mengenai janinnya yang ketika itu masih berada dalam kandungan ibunya.
Ini adalah salah satu contoh kejadian di mana Parikesit mendapat pelindungan dari dewa. Terkait itu, Parikesit mendapat sebutan diri sebagai Visuratha, yakni orang yang selalu mendapat pelindungan dewata. Selain itu, Resi Domya meramalkan bahwa kelak Parikesit akan menjadi orang yang mencurahkan kebajikan, ajaran agama maupun kebenaran. Kala menjadi seorang pemimpin, Parikesit menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, sehingga membawa kemasyhuran bagi keluarganya, sebagaimana anak-anak lain yang terlahir dalam kondisi lola ayah. Secara psikologis, Parikesit pun mengalami keresahan, bahkan kegoncangan perasaan. Berkat upaya untuk melatih dirinya menghadapi tantangan atau goncangan jiwa, maka membuahkan pribadi yang mampu menstabilkan dirinya dan tidak panik atau tenang dalam menghadapi cobaan atau tantangan. C. Ksatria Bakti Abhimanyu. Bakti kesatria merupakan perilaku luhur pada etika kehidupan kesatria. Seorang kesatria barulah dapat disebut sebagai kesatria sejati apabila bersedia untuk mengabdikan diri atau membakti kepada nagari, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kesentosaan serta kejayaan negeri. Bakti nagari yang disertai dengan kesedihan untuk mati dinamai bela nagari atau labu nagari. Dalam episode sejarah perjuangan kemerdekaan, yaitu pada era pendudukan Jepang, pengorbanan yang demikian diistilahi dengan pembela tanah air atau peta. Di antara para kesatria yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata, Abhimanyu layak mendapatkan predikat sebagai sosok kesatria yang real melakukan dhamma kasatria atau kesatria bakti, menjalankan atau labu nagari atau bela nagari. Abhimanyu gugur sebagai kusuma nagari dalam usia yang masih muda. Bahkan tidak sempat untuk mengenyam kesempatan sebagai bapa atau ayah untuk putra pertamanya, yaitu Parikesit, lantaran ketika gugur di medan perang besar Bharatayuddha. Buah cinta kasihnya dan Utari itu masih berada dalam kandungan bundanya. Abhimanyu adalah seorang teladan tentang kesatria sejati. Apakah saya, Anda, atau kita adalah pribadi yang serupa dengan Abhimanyu? Semoga demikian adanya. Nuwun. Demikianlah pembahasan kita untuk kali ini. Dan sampai jumpa di kitab-kitab selanjutnya.